hari ini, Selin akan bercerita legenda Malin Kundang. Suatu hari di pesisir pantai hidup sebuah keluarga yang miskin. Untuk mengubah nasib, sang ayah pun memutuskan untuk pergi merantau dan meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin. Selamat pagi Ibu, aku ingin pergi memancing dulu ya. Baiklah nak, hati-hati di jalan ya. Walaupun agak nakal, Malin termasuk anak yang giat. Sejak kecil, dia selalu membantu ibunya memancing ikan untuk makanannya sehari-hari. Ibu, lihat, aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Wah, hebat! Nanti ibu akan masakkan tumis ikan kesukaanmu ya. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil pun tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Dan karena dia merasa kasihan dengan ibunya, dia pun memutuskan untuk pergi merantau. Nak, kamu yakin ingin pergi merantau? Tanya ibu kepada Malin. Iya Bu, doakan aku supaya aku sukses ya, jawab Malin. Besoknya Pak Nakoda yang baik pun memanggil Malin. Malin, ayo kita berangkat. Lalu Malin pun berkata kepada ibunya, Ibu, aku sudah dipanggil oleh Pak Nakoda. Aku ingin berangkat ya. Baiklah nak, hati-hati di jalan ya. Berhari-hari Malin sudah tidak pulang. Ibu pun khawatir dengan keadaan Malin. Lalu ibu berdoa supaya Malin selalu sehat. Seiring berjalannya waktu, ibu pun masih hidup sendirian dan ibu pun menua. Dan saat pulang dari pasar, dia bertemu dengan penjual ikan. Penjual ikan itu berkata, ikan, ikan, ikan. Wah, ikan segar ya Pak? Tanya ibu Malin. Ya Bu, ikan segar. Wah, ikan segar. Aku jadi ingat dulu Malin suka tumis ikan masakanku. Lalu setelah itu dia bertemu dengan Pak Nakoda yang membawa Malin dulu. Pak Nakoda, teriak ibu dari kejauhan. Wah, ibunya Malin ya. Iya Pak, bagaimana keadaan Malin sekarang? Pak Nakoda pun menceritakan semuanya. Malin telah berhasil Bu. Dia sekarang menjadi saudagar yang kaya. Dan aku dengar besok dia akan berlabuh ke sini. Ibu Malin pun gembira mendengarkan berita itu. Lalu saat sampai di rumah, Ibu Malin pun memasak tumis ikan tanpa lelah. Akan kumasakkan yang banyak tumis ikannya supaya istrinya juga ikut mencicipinya. Besoknya, ibu pun sudah menunggu di tepi pantai dan tiba-tiba ada kapal yang besar dan sangat mewah. Ternyata itu adalah kapalnya Malin. Dan Malin dan istrinya yang cantik pun terlihat turun dari kapal. Lalu dari kejauhan, ibu memanggil, Malin, rupanya kau sudah besar ya sekarang. Lalu istri Malin pun bertanya kepada Malin, siapa itu yang memanggil Malin? Dia bukan ibumu kan? Aku tidak kenal dengannya. Dia bukan siapa-siapa, hanya wanita tua saja. Lalu Malin dan istrinya mendekati ibu dan tidak disangka ternyata Malin mendorong ibunya sampai jatuh tersungkur. Lalu Malin pun berkata, aku tidak punya ibu seperti kamu. Ayo istriku,
Bila pergi saja, kita telah berlabuh di pulau yang salah. Lalu Malin dan istrinya pun pergi, dan sang ibu tidak berhenti menangis. Lalu ibu pun berdoa, Tuhan, jika dia memang bukan anakku, aku akan mengampuninya. Tetapi jika dia adalah anakku, berikan keadilan ya Tuhan. Kapal Malin pun semakin menjauh dari pulau itu, dan tiba-tiba langit yang cerah menjadi gelap. Hujan badai pun muncul, dan kapal Malin mulai hancur karena tersambar petir. Istri Malin pun meninggal karena tertimpa pilar kapal. Kapal Malin pun terombang-ambing di lautan lepas, dan Malin pun terdampar di suatu pulau. Dan tiba-tiba dari ujung tangan Malin menjadi batu, dan Malin pun berteriak, ampuni anakmu ini ya ibu. Tapi sudah terlambat karena Malin telah durhaka kepada ibunya, dan semua barang-barangnya pun ikut menjadi batu. Terima kasih.